Yuk langsung masuk firman Tuhan. Judul khotbah saya boleh ditampilkan. Judul khotbah saya adalah There is a miracle. Ada mujizat in your darkest hour. Di tengah-tengah hari tergelap. Boleh slide-nya ditampilkan? There is a miracle. Yang tadi pagi boleh ditampilkan. There is a miracle in your darkest hour. Hari yang paling gelap kelihatannya. Kalau mungkin hari-hari ini ada yang gelap di depan kita. Coba slide berikutnya boleh ditampilkan. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Nah, saudara lihat apa? Gelap. Kalau lihat gelap, apa kesimpulan saudara? Ya nggak tahu Pak Pendeta. Ya udah gelap aja. Bahkan mau melangkah juga takut. Takutnya ada benda di depan kita dan buat kita tersandung. Karena gelap. Karena gelap tuh gambaran nggak ngerti di depan harus gimana. Gelap itu gambaran ketidakpastian. Gelap itu gambaran sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Dan situasi yang seringkali kelihatan gelap itulah penyebab seringkali kita seringkali kita merasa hampa. Kok kayaknya saya hampa ya? Kalau saudara selidiki, ketika saudara merasa kosong gitu, hampa, sedih, cemas, khawatir, putus asa, tertekan, stres, putus asa, jangan-jangan saudara di dalam lubuk hatimu ada sesuatu yang engkau nggak temukan jalan keluarnya, ada sesuatu yang gelap di depanmu. Sebenarnya saya sedang siapkan khotbah yang lain untuk awal bulan. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu istri saya cerita, seorang temannya ke psikolog, ke psikiater karena merasa cemas, takut dikasih obat. Kalau nggak minum obat, bisa bawaannya cemas, khawatir, mau bunuh diri. Dan hari ini saya kasih resep gratis dari kerajaan surga. Supaya saudara nggak hampa, nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas, sekalipun lihat gelap di depanmu, lihat gelap di kesehatanmu, lihat gelap mungkin di keuanganmu, nggak tahu apa yang harus diperbuat dengan masa depan anak-anak. Udah lulus kuliah, tapi belum juga dapat kerja. Tuhan tak mau saudara jadi orang yang lemah, jadi orang yang putus asa. Makanya Tuhan mau saudara bersemangat, menemukan caranya beriman, menemukan caranya berharap. Amin. Even di situasi yang gelap. Kalau saudara lihat situasi yang gelap, Tuhan mau saudara rubah caramu memandang. Setiap kali lihat di depanmu ada gelap, bukan di depanmu ada ketidaktahuan, ketidakpastian, tapi saudara sedang ada di hari yang baru. Next slide coba, next slide. Saya tulis apa di sana? Keadaan yang terlihat bahkan semakin gelap bukan tanda kehancuran. Bukan tanda semuanya jadi berantakan, semuanya jadi nggak jelas. Itu adalah tanda bahwa kamu ada di hari yang baru. Kamu masuk di hari yang baru. Ada berkat baru di sana. Yuk kita buka dulu ayat firman Tuhan ya. Landasan firman Tuhan untuk statement ini di Kejadian 1 ayat 8. Boleh dibuka Kejadian 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Dikatakan apa? Lalu Allah menamai cakrawala itu langit jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Hari dimulai dari petang baru pagi. Tapi kita kan terbiasa kalau kita buka jendela masih gelap, kita bilang belum hari yang baru. Kalau udah mulai terang, baru kita bilang terima kasih Tuhan, aku ada di hari yang baru. Tapi Alkitab bilang hari yang Alkitab katakan dari petang, petang itu sore, bukan jadi tambah terang, jadi tambah gelap. Bahkan sampai jauh tengah malam, gelapnya tambah gelap lagi, pekat. Tapi ketika hari kelihatan tambah gelap, itu bukan tanda kehancuran, kegagalan, berantakan. Itu adalah tanda kita masuk di hari yang baru. Amin. Artinya hari yang baru ada berkat baru dari Tuhan. Amin. Bahkan kita diajar selama kita hidup, saya percaya di angkatan kita hidup, bahkan di angkatan yang sekarang usianya 70-80 tahun, pergantian hari itu tengah malam. Next slide. Jam 00 lewat 01 menit, lewat 1 menit, harinya udah berubah. Tapi kalau kita nggak lihat jam, kita lihat hanya keluar rumah dan gelap, kita akan berpikir kita masih di hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat jam, ternyata sudah 00 lewat 01, kita ada di hari yang baru. Yang saya maksud adalah setiap kali saudara lihat gelap, itu bukan tanda kehancuran, tanda kegagalan, tanda bahwa kamu ada di hari yang baru. Ada berkat baru di sana, amin.
Makanya mulai hari dengan doa. Mulai hari dengan apa? Doa. Dengan doa. Karena ketika engkau berdoa, keadaan sudah berubah. Coba slide-nya boleh sambil ikutin khotbah saya. Tadi udah pergantian hari. Oke, ketika kita berdoa, keadaan sudah berubah. Keadaan sudah berubah. Pak Pendeta, saya udah doa, keadaan kok kelihatan belum berubah? Saya mau bilang ketika engkau doa, detik itu keadaan berubah. Kata siapa Pak Pendeta? Kata Alkitab. Daniel doa, keadaan langsung berubah. Doanya langsung dijawab. Pak Pendeta nggak baca Alkitab kayaknya. Bukannya 21 hari kemudian baru ada jawaban doa? Iya. Munculnya 21 hari kemudian. Tapi ketika doa, detik itu doanya dijawab. Apa buktinya? Ketika malaikat antar jawaban doa. Next slide. Malaikat bilang gini sama Daud. Ketika engkau mulai menyampaikan doa, keluarlah suatu firman. Ketika doa, langsung dijawab. Ketika doa, keadaan sudah berubah. Sama-sama bilang ketika saya lihat keadaan yang semakin gelap. Itu bukan tanda kehancuran. Itu tanda saya ada di hari yang baru. Maka saya mau doa. Amin. Ketika engkau doa, janji ini terjadi bagimu. Next slide. Kalau malam kelihatannya belum berganti hari, kalau engkau nggak lihat jam, matamu tertipu dengan apa yang kau lihat. Kau pikir masih di hari yang sama. Kalau kau lihat jam, udah lewat jam 12, udah ganti harinya. Terbit matahari akan datang, terang itu pasti datang. Dan buat orang benar, buat saudara dan saya, di dalam gelap terbit. Makanya jangan tergoda, jangan terpancing dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat bisa menipu kita. Tapi hiduplah dari apa yang Tuhan janjikan. Alkitab bilang, next slide, Paulus bilang begini. Yuk baca sama-sama. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata kami ganti saya. 2, 3. Sebab hidup saya ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Sebentar saya akan jabarkan beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan ketika keadaan tambah gelap, itu bukan tanda kehancuran. Kamu masuk di musim yang baru, di hari yang baru di hidupmu. Amin. Kan dari petang ke pagi. Petang tuh masih ada terang-terang dikit ya. Terus makin gelap kan, makin tambah gelap kan. Ingat kisahnya Yairus datang sama Yesus, anaknya sekarat. Ini gambaran petang nih. Sekarat. Nggak jelas nih warnanya nih, antara terang apa gelap. Sekarat. Datang sama Yesus, doa gambarannya. Minta anaknya disembuhkan. Lalu jalan bareng Yesus. Waktu jalan bareng Yesus, di tengah jalan keluarganya datang dan bilang, nggak usah susahin Yesus lagi, anakmu udah mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Dalam arti lain Yesus mau bilang begini, ketika keadaan tambah gelap, jangan tergoda dengan apa yang kamu lihat. Ketika kamu libatkan Tuhan, keadaan sudah berubah, terang itu pasti datang. Amin. Datang ke rumahnya, bangkitkan anaknya. Ya iya. Keadaan bukan tambah berantakan, kelihatan gelap, nggak tahu di depan seperti apa. Keadaan tambah baik ketika kita bersama Tuhan. Amin. Di tengah malam gambaran darkness hour, gambaran hari tergelap, hari terkelam, di hari yang sangat menakutkan mungkin buat kita. Next slide. Justru di tengah malam perbudakan dihentikan, pembebasan dimulai. Saya jabarkan ya. Saya ambil dari mana nih kalimat ini? Perbudakan dihentikan, pembebasan dimulai. Di tengah waktu hari gelap. Orang Israel dibawa Yusuf ke Mesir. Papanya, kakak-kakaknya, keluarganya, semua orang Israel dari Kanaan dibawa ke Mesir. Waktu terjadi kelaparan seluruh bumi, karena di Mesir saja yang ada gandum, dan Yusuf yang punya gandum di sana. Mereka bisa makan, mereka bisa kenyang, mereka bisa dipelihara di Mesir. Tapi kemudian Yusuf mati, dan setelah Yusuf mati kemudian juga Firaun yang sayang sama Yusuf mati. Firaun berikutnya lihat orang Yahudi sebagai ancaman karena mereka tambah banyak, lalu mereka diperbudak. Ketika mereka diperbudak, Keluaran 2 berkata mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Ketika mereka berdoa, keadaan sudah berubah.
Tuhan utus Musa, kasih tulah yang pertama. Alkitab bilang Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya atau Firaun dikeraskan hatinya sama Tuhan? Saya mau tanya dulu. Mengeraskan? Dikeraskan? Ya, yang jawab dikeraskan karena bacanya di tulah ke-10. Karena dari tulah ke-1 sampai ke-7, 7 angka sempurna. Tuhan kasih kebebasan untuk Firaun bisa buka hati buat statementnya Tuhan. Tapi Firaun mengeraskan hatinya dengan sempurna. Sampai tulah ke-8 akhirnya Tuhan yang keraskan hatinya. Tulah ke-9 Tuhan yang keraskan hatinya. Tulah ke-10 Tuhan yang keraskan juga hatinya dia. Dan tulah yang ke-10 pembebasan dimulai. Perbudakan dihentikan. Yuk kita baca dulu ayatnya. Next slide. Udah siap baca? Ya, kalau udah siap baca sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3. Pada sebentar pada tengah malam. Tengah malam kalau saudara keluar keadaannya terang apa gelap? Gelap. Ketika engkau lihat gelap pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang ketupat beserta segala anak sulung hewan. Dan sejak kejadian ini, kejadian yang terjadi tengah malam, perbudakan dihentikan, pembebasan dimulai. Kalau saudara lihat gelap di kesehatan, di ekonomi, di keuanganmu, lewat kisah ini kita bisa jadi beriman, bukan jadi putus asa, bukan jadi nyerah. Karena kita sudah libatkan Tuhan, kita sudah doa, keadaan sudah berubah. Ketika kita lihat gelap, justru itu adalah sebuah tanda perbudakan dihentikan, pembebasan dimulai di hidup kita. Amin. Itu pertama dulu yang saya biasa. Gambaran pada tengah malam musuh dikalahkan. Next slide. Pada tengah malam musuh. Sekali lagi saya bilang ya, saya sengaja pakai kata tengah malam karena tengah malam kalau saudara keluar rumah itu keadaan yang paling gelap. Judul khotbah saya adalah There is a miracle in your darkest hour. Di hari atau di keadaan tergelap di hidupmu. Tengah malam hari yang paling gelap. Di tengah malam Alkitab bilang bukan ada kehancuran, bukan ada kegagalan. Di tengah malam musuh dikalahkan. Ketika Gideon mau hasil panennya mau dinikmati, musuh menyerang mau ambil hasil panen. Dan musuh yang nyerang waktu Gideon keluar tendanya, nanti baca di Hakim-Hakim, keluar tenda, ontanya seperti pasir di laut banyak. Sudah disebut gambarannya. Jumlah pasukan yang menyerang kurang lebih dari banyak literatur yang saya baca 300.000 orang pasukan. Gideon punya pasukan hanya 32.000 pasukan. Saudara dan saya coba masuk ke situasi ini. Kalau kita keluar tenda dan kita lihat musuh sebanyak itu, kita punya pasukan 32.000 dan musuh yang datang 300.000. Saya percaya kita sedang lihat gelap, nggak tahu harus buat apa, nggak ngerti harus gimana. Tapi ketika Tuhan terlibat dengan baik, mujizat terjadi. Lalu Tuhan bilang, Gideon, pasukanmu berapa? 32.000. 32.000 lawan 300.000. Pasukannya Gideon kebanyakan atau kesedikitan? Sedikit. Terlalu? Sedikit. Dengan baik ketika engkau bersama Tuhan, engkau gak pernah terlalu kecil. Engkau selalu terlalu hebat, terlalu besar, terlalu dahsyat. Maka Tuhan bilang, kurangin lagi, kebanyakan. Dikurangi lagi, disortir, tinggal 300 orang. Bahkan yang dahsyat kalau saudara teliti kisah ini, dari 300 orang dibagi lagi 3 pasukan. Pasukan 100. Dan 100 orang bersama Gideon. 100 orang itu bersama Gideon memecahkan buyung, tiup sangkakala, dan musuh saling berhadap-hadapan, tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, mati semua. Mereka hanya menonton Tuhan mengalahkan, Tuhan membuat kemenangan dan musuh dikalahkan. Ayatnya bilang begini, next slide. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan musuh. Pada waktu kapan itu? Permulaan giliran jaga tengah malam. Supaya saya percaya ayat ini dan kejadian ini Tuhan sengaja buat supaya hari ini di bulan September di tahun 2023 setiap kali engkau lihat hari yang buruk, hari yang gelap di hidupmu, engkau bisa beriman justru di tengah malam Tuhan mengalahkan setiap musuh kita. Amin. Tuhan buat mujizat, Tuhan buat kemenangan, pembebasan dimulai, perbudakan dihentikan.
pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka ngapain? Sangkakala, memecahkan bulu di tangan mereka. Kalau saudara baca terus, kemudian mereka bersorak-sorai dan kemenangan terjadi. Jadi di situasi yang gelap, kenapa kau harus jadi khawatir? Kenapa kau harus jadi takut, cemas? Jangan pikir situasi yang gelap adalah tanda kehancuran. Situasi yang gelap adalah tanda semuanya jadi berantakan. Situasi yang gelap adalah tanda kamu masuk di hari yang baru. Amin. Situasi yang gelap justru ketika kita bersama Tuhan, pembebasan dimulai, perbudakan dihentikan, kemenangan Tuhan berikan. Bahkan di situasi yang tergelap di tengah malam, keadaan diputar balik. Next slide. Keadaan diputar balik. Kalau kau lihat gelap, Tuhan bisa ubah gelap jadi terang. Amin. Keadaan diputar balik. Jadi waktu kita lihat gelap, kita bisa beriman sekarang. Karena banyak kisah di Alkitab menggambarkan tengah malam, darkest hour, hari yang paling gelap. Di sana banyak pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat orang-orang yang berharap dan berdoa kepada Tuhan. Ada Mordekai, orang Yahudi, yang ketika Haman, siapa nih Haman? Orang kepercayaan raja, tangan kanan presiden dulu hari ini, tangan kanannya penguasa, keluar istana, dilihat kayaknya Mordekai gak hormat, tersinggung, marah, dan berikhtiar Mordekai harus mati. Karena Haman memelihara amarahnya tambah besar, pikirannya tambah juga kacau. Dan dia bilang, bukan Mordekai saja yang harus mati, tapi kaumnya. Dia orang apa? Yahudi. Berarti orang Yahudi harus mati. Amarahnya yang meluap membuat dia buat surat. Ini kalau tangan kanan raja buat surat, ini udah pasti jadi, nggak bisa dibatali. Dia punya cap kerajaan, materai raja. Tanggal 13 bulan Adar, Mordekai kita gantung, dan semua orang Yahudi di bawah kerajaan ini harus ditangkap dan dibunuh. Surat itu dikasih ke bupati. Ya kalau hari ini kasih ke RT RW, suruh catat di rumahnya. Di dekat rumahnya ada orang Yahudi nomor berapa aja tuh, nomor rumahnya berapa. Nanti tanggal 13 tangkapin mereka, sama-sama bunuh mereka, binasakan orang Yahudi. Tapi isi surat ini terdengar ke telinganya Mordekai, terdengar ke telinganya orang Yahudi. Bahkan disampaikan Mordekai datang kepada Esther, terdengar di telinganya Esther. Kalau kita tahu Esther bilang, kita doa, kita puasa. Ketika berdoa keadaan sudah berubah. Sama-sama bilang, ketika saya doa, ketika saya puasa, keadaan sudah berubah. Makanya jangan suruh pendeta yang doa puasa, kamu juga doa puasa. Pendeta puasa ya buat saya, ya lu juga puasa. Pak pendeta doain saya, iya. Kamu lagi ngapain? Ini lagi nonton di XX1 ya. Kita suruh doa, dia nonton. Ketika kamu doa, keadaan sudah mereka doa. Waktu mereka doa, sekalipun ya, data, fakta nggak bisa dirubah kenyataan bahwa tanggal 13 bulan Adar orang Yahudi ditangkap, Mordekai digantung. Tapi yang dahsyat, saya suka ketika Tuhan putar balik keadaan, dikatakan pada malam itu. Pada malam itu mana? Coba slide-nya boleh tampilkan, slide berikutnya. Dikatakan pada malam itu raja tidak bisa tidur. Ada apa sama raja nggak bisa tidur? Tuhan punya strategi untuk bela anak-anaknya yang berharap kepadanya. Walau kita pikir nggak mungkin, nggak bisa, yang dilihat di depan mata nggak mungkin, nggak bisa. Tapi dengar baik, ketika kita berseru keadaan sudah berubah. Amin. Pada malam itu raja nggak bisa tidur, maka berkitalah baginda raja. Saya percaya pada malam itu nggak bisa tidur, bukan jam 9, bukan jam 10. Saya percaya mungkin itu tengah malam. Pada tengah malam karena kita balik nih, kita lihat kisahnya. Supaya saudara gini nih. Goal khotbah saya adalah gini. Tengah malam gambaran darkest hour.
Tengah malam gambaran kau lihat gelap. Ketika kau lihat gelap, kau bisa beriman, bukan kau jadi putus asa, kau jadi kecewa. Pada tengah malam, bertitalah raja, membawa kitab pencatatan sejarah, dibacakan di hadapan raja. Saya percaya waktu tangan yang mengambil kitabnya, ada banyak kitab, diambil itu dituntun Tuhan. Tuhan yang suruh ambil bagian ini. Ketika dibuka saya percaya, Tuhan yang suruh buka bagian ini dan dibaca. Yang dibaca saat itu seperti ini. Satu kali, 2 orang sida-sida raja mau bunuh raja. Catatan sejarah, mau bunuh raja. Tapi ada seseorang yang dengar rencana pembunuhan terhadap raja ini. Dan orang itu melaporkan kepada kerajaan, sehingga 2 orang yang mau bunuh raja itu ditangkap. Raja nggak jadi, dan rencana pembunuhannya dibatalkan. Dan seseorang yang melapor ke kerajaan namanya Mordekai. Lalu kemudian raja tanya, dia udah dapat hadiah. Dari catatan yang dibaca, catatan yang ditulis, dia belum dapat hadiah apa-apa. Makanya saudara jangan khawatir kalau saudara buat baik sama orang dan saudara nggak dibalas kebaikannya. Kalau saudara udah doa taat sama Tuhan, kok kayaknya nggak terjadi mujizat. Datang waktunya, hadiah itu tepat waktu diberikan padamu. Amin. Lalu kemudian raja mikir, orang ini harus dapat hadiah. Besoknya mau diganti, kaumnya mau dibinasakan. Di depan ada Haman yang lagi siapin tiang dan tunai, dan bilang, mampus lu ya Mordekai besok. Raja bilang, di depan ada siapa tuh? Haman. Kok panggil? Dia orang kepercayaan, itu panggil sih. Lalu kemudian Haman datang dan bilang, ya tuanku, Haman, aku mau tanya nih. Ya tanya apa Raja? Aku mau kasih hadiah sama orang yang berjasa pada kerajaan. Haman berpikir, siapa lagi kalau bukan gue? Kira-kira hadiahnya apa ya? Lalu dia bilang, oh, pasti mau dikasih hadiah buat gue. Gini Raja, kepada orang yang Raja ingin kasih hadiah, arak dia keliling kota, keliling kerajaan dan berkata, inilah orang yang Raja berkenan kepadanya. Pakaikan pakaian kebesaran, kasih dia hadiah terbaik. Lalu kemudian Raja bilang, oh good idea, ide yang bagus, lakukan itu buat Mordekai. Mordekai besoknya mau digantung, keadaan diputar balik, besoknya dikasih hadiah sama Tuhan. Tuhan bisa putar balik keadaan, dan Tuhan putar balik keadaan. Ini yang paling penting. Kapan itu? Pada malam. Di tengah situasi yang kelihatan gelap, kalau ada situasi yang gelap di keuangan, di rumah tangga, di masa depan anak-anak, miliki iman. Percayalah di situasi yang gelap, Tuhan justru bisa putar balik keadaan ketika kita berdoa dan berseru kepada-Nya. Ya, amin. Sama-sama bilang, Tuhan tahu caranya. Buka jalan buat saya. Makanya dalam hidup itu sebuah pilihan. Di postingan Instagram saya, WA status saya minggu lalu kalau nggak salah, saya kasih, kecemasan adalah sinyal untuk kita berdoa. Setiap kali kita cemas, pikiran kita menyuruh kita melakukan satu dari 2 hal ini, menjadi takut atau berdoa. Alkitab mengajar, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam doa dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa, maka damai, plong, lega, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran, sehingga engkau nggak takut, nggak cemas, nggak pengen bunuh diri. Keadaan gelap, ketika berdoa ada kelegaan. Ini resep dari surga. Di situasi yang gelap, kamu bisa beriman. Kamu nggak mental illness. Kamu nggak mental disorder. Amin. Mentalmu kuat. Kamu bisa percaya dan beriman. Makanya di tengah situasi yang gelap, kita harus doa. Amin. Jangan lihat yang gelap dan berpikir keadaan bisa berantakan, hancur. Paulus, Silas ditangkap karena menginjil, di penjara. Zaman itu cuma bukan di penjara, tapi tangannya dirantai, dibelenggu. Dan saya mau bilang,
Pada tengah malam justru kuasa dinyatakan. Next slide, saya tulis ini. Pada tengah malam, mana slide berikutnya? Pada tengah malam kuasa. In your darkest hour, power has revealed. Kuasa dibukakan, disingkapkan. Amin. Paulus Silas ditangkap, nggak tahu gimana bebasnya. Tapi Alkitab bilang gini, next slide. Kira-kira tengah malam kalau keluar rumah terang apa gelap? Gelap. Kalau gelap tadi kan saudara jawab, nggak jelas, nggak ngerti harus bikin apa. Tapi Alkitab ajar nih, kalau gelap ngapain? Mereka ngapain? Paulus Silas Berdoa dan berdoa. Sama-sama bilang, kalau saya ada di situasi yang gelap, Kalau saya ada di situasi yang saya harus doa. saya harus doa. Kalau saya ada di kuburan, doa. Enggak. Di situasi yang gelap kita harus Berdoa. doa. Lalu Ikan. semua orang tahanan mendengar. Kadang-kadang situasi yang gelap buat kita merasa kecil. Kamu harus doa. Waktu kamu merasa kecil, kamu harus nyanyi. Biar alam roh dengar. Biar atmosfer di sekitarmu dengar. Biar tahanan lain dengar. Kelihatannya masalahnya besar dan kamu merasa kecil. Kamu harus berani lawan itu dan bilang, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kamu merasa kecil, nyanyi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kalau kamu merasa nggak sanggup, nyanyi. Dia sanggup. Yesus. Apa pendeta medley-nya beli di mana itu? Nyanyi, amin. Dan ketika kau doa dan nyanyi, apa yang terjadi? Next slide. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu sama-sama bilang kuasa dinyatakan. Kuasa dinyatakan. Sama-sama bilang ketika saya doa, Ketika saya di situasi yang gelap, kuasa dinyatakan. kuasa dinyatakan. Amin. Dan seketika itu juga terbukalah semua. Seketika itu juga pintu berkat terbuka buat kesehatanmu, pintu berkat terbuka buat bisnismu, pintu berkat terbuka buat masa depan anak-anakmu, dan semua belenggu terlepas. Amin. Makanya di situasi yang gelap berdoa. Amin. Amin. Tapi Pak Pendeta, saya ada di situasi yang gelap. Pak Pendeta ngerasain sih. Tenang aja. Cukup lama. Tenang aja. Marta Maria doa, tapi Lazarus harus masuk ke dalam kubur. Next slide. Gelap dalam kubur Lazarus berakhir dengan apa? Kebangkitan. Karena ada Marta Maria sebelumnya berdoa. Doa. Di situasi yang gelap, mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya ada di situasi yang gelap. Jangan khawatir, malam ini udah malam ya. Malam ini kita doa, amin. Malam kita doa, saya percaya gelap akan berakhir dengan kebangkitan. Ada kebangkitan di dalam kerohanian kita. Yuk, tepuk tangan sekali lagi, masuk. Mana musik dari Sofia? Mana main musik yang kita ada di game? Tapi Pak Pendeta nggak tahu sih, udah hampir 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan kayaknya gelapnya. Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak punya rencana jahat buat hidupmu. Pegang dadamu, bilang, Tuhan gak punya rencana jahat. Tuhan gak punya rencana jahat. Yang saya tahu Alkitab bilang, aku tahu rencana apa yang aku buat kamu, bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang datangkan hari depan yang penuh Harapan. Kalau kau ada dalam gelap cukup lama, sama seperti bayi dalam kandungan. Gelap dalam kandungan cukup lama, 9 bulan 10 hari. Tapi berakhirnya apa? Coba next slide. Berakhir dengan sukacita kelahiran yang baru. Ketika engkau pegang janji Tuhan, ketika engkau berdoa di situasi gelap, walaupun kayaknya masih gelap, belum kelihatan terangnya, saya juri bilang, engkau sedang dikandung oleh janji Tuhan. Engkau sedang mengandung janji Tuhan, dalam kandungan janji Tuhan. Dan tinggal tunggu waktunya, janji Tuhan akan lahir di keluargamu, lahir di kesehatanmu, lahir di masa depan anak-anakmu, dan kau akan melihat sukacita Tuhan berikan bagi hidupmu. Jadi hari ini, setiap kali lihat gelap, kita bisa nggak takut, kita bisa nggak cemas, kalau kita ngerti firman. Dan saya percaya di sore hari ini, di hidupmu sudah ada firman Tuhan. Firman itu merdekakan setiap kita. Amin. Sehingga kita bisa bilang sama Tuhan, satu-satunya yang ku ada